Pernikahanku tampak sempurna di mata banyak orang, dua insan dari keluarga terpandang yang bersatu dalam ikatan cinta. Namun, di balik kebahagiaan itu, tersembunyi sejarah kelam yang melibatkan kedua keluarga mereka. Lambat laun, rahasia masa, lalu terkuak, merusak kehangatan rumah tangga mereka. Di puncak konflik, aku menyadari bahwa ia bukan hanya korban, tetapi juga bagian dari rencana balas dendam yang lebih besar. Aku masih mengingat hari itu. Hujan turun seperti simfoni alam, membasahi pelataran masjid tempat kami mengikat janji suci. Payung-payung putih yang disiapkan panitia tampak tak berdaya menahan derasnya langit, tapi aku tetap berdiri di sana, di samping Revan, dengan gaun putih yang lembab dan bibir bergetar menahan haru. "Apakah kamu bersedia menjadi istri dari Revan Aryasatya?" Suara penghulu menggema dalam ruang yang sempit, penuh kerabat dan kawan. "Bersedia," jawabku lantang, walau suara jantungku nyaris menenggelamkan segalanya. Di hadapanku, Revan menatapku. Mata coklatnya basah bukan karena hujan, tapi karena air mata yang tertahan. Dan di detik itu, aku benar-benar percaya, pria ini akan menjadi rumahku. Pelabuhan terakhir. Penutup semua luka. Kami menikah dengan restu dua keluarga terpandang. Aku, Naila Azhara, putri tunggal dari keluarga pengusaha tekstil terkemuka di Bandung. Revan, anak dari keluarga dokter ternama yang kini menetap di Jakarta Selatan. Dari luar, ini seperti pernikahan dua dinasti, pernikahan ideal, pernikahan yang seharusnya membuat iri banyak orang. Tapi aku tahu, yang membuatku jatuh cinta bukan kekayaannya, bukan latar belakang keluarganya, melainkan caranya menatapku. Seolah hanya aku satu-satunya alasan, ia ingin hidup lebih lama. "Kamu yakin nggak salah pilih istri?" Tanyaku malam itu saat kami sudah berada di dalam mobil menuju hotel tempat resepsi digelar. Revan tertawa pelan, meremas jemariku. "Kamu yang harusnya nanya begitu. Aku cuma dokter biasa, Nay. Kamu putri pemilik pabrik tekstil yang kabarnya bakal ekspor besar-besaran tahun depan." Aku menoleh padanya, menyentuh pipinya yang hangat. "Kamu adalah satu-satunya pilihan yang aku yakini sejak pertama kali kita ngobrol soal buku di kafe itu." "Ya, kamu duduk di kursi yang biasa aku duduki tiap minggu." Aku sempat kesel. "Kamu bahkan ngetik di notes, tolong pindah, ini kursi langganan." Aneh banget. Kami tertawa. Lalu hening. Lalu saling tatap. Di matanya ada dunia yang ingin aku jelajahi selamanya. Tapi malam itu, ketika kami tiba di venue resepsi dan semua orang bersorak melihat kami turun dari mobil pengantin, ada sesuatu yang aneh, bukan dari Revan, tapi dari ibunya. Bu Lestari menatapku lama, sangat lama. Senyumnya tipis, matanya tak bersinar. Seolah ia melihat bayangan masa lalu yang tak diundang. Aku berusaha mengabaikannya, menganggap itu hanya ekspresi kelelahan seorang ibu yang anak semata wayangnya baru menikah. Tapi ketika ia mendekat dan membisikkan sesuatu di telingaku, aku mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. "Selamat datang di keluarga ini, Naila," katanya. Nada suaranya datar. "Semoga kamu tahu cara bertahan." Aku menoleh cepat, tapi senyumnya kembali terpahat rapi. Senyum ibu mertua yang hangat dan elegan. Hanya aku yang tahu apa yang barusan ia bisikan. Dan seketika, dingin menjalari tulang punggungku. Malam pertama, kami tidak diisi dengan yang orang-orang bayangkan. Tidak ada gairah berlebihan atau hasrat yang meledak-ledak. Hanya aku dan Revan duduk di balkon kamar hotel dengan segelas teh hangat, mengamati cahaya kota Jakarta dari lantai 20. "Kalau ada satu hal yang paling kamu takuti setelah menikah, apa?" Tanyaku sambil menyenderkan kepala di pundaknya. "Kecewain kamu," jawabnya cepat. "Aku takut banget bikin kamu nyesel pernah pilih aku." Aku diam, mendengarkan detak jantungnya, meresapi hangat tubuhnya. Saat itu aku belum tahu, rasa takutnya akan jadi kenyataan. Bukan karena dia gagal mencintaiku, tapi karena cinta kami berdiri di atas reruntuhan masa lalu yang belum selesai. Beberapa hari setelah pernikahan, kami pindah ke rumah keluarga Revan.
Bukan karena kami tak punya tempat sendiri, tapi karena ibunya memohon agar kami tinggal bersamanya setidaknya selama 6 bulan pertama. Biar kamu ngerasain gimana rasanya jadi bagian dari keluarga besar, katanya saat itu, menggenggam tanganku, erat. Tapi saat aku menatap matanya, aku tidak menemukan kehangatan. Yang kutemukan adalah semacam perhitungan. Kamar kami berada di lantai atas. Kamar besar dengan jendela besar dan balkon menghadap taman. Sungguh indah. Tapi sejak hari pertama, aku merasa diawasi. Setiap gerak-geriku seperti dicatat. Bu Lestari sering masuk tanpa mengetuk, menanyakan hal-hal sepele dengan nada mengintimidasi. "Kenapa kamu masak sendiri? Kamu nggak percaya pembantu di sini bersih?" Tanyanya suatu pagi. "Maaf Bu, saya cuma pengen masak buat Revan. Biar dia makan makanan kesukaan, buatan istri sendiri." Dia hanya tersenyum tipis. "Semoga kamu tahu batas ya." Aku menelan ludah. Ada sesuatu dalam cara bicaranya yang membuatku merasa seperti penyusup, bukan menantu. Revan selalu mencoba menengahi. Tapi setiap kali aku ingin bicara tentang sikap ibunya, dia selalu bilang, "Mama memang keras, tapi hatinya baik. Kamu sabar aja ya, nanti juga terbiasa." Aku mencoba percaya. Tapi satu malam, saat aku turun ke dapur untuk mengambil air, aku mendengar suara Bu Lestari berbicara di telepon. Suaranya jelas, meski ia menurunkan nada. Dia sudah masuk. Sekarang tinggal tunggu waktu. Semua akan selesai, seperti dulu. Aku berdiri di tangga, beku. Jantungku berdentum keras. Siapa yang dia maksud? Aku kembali ke kamar dengan lutut gemetar, menatap wajah Revan yang tertidur di sampingku. Dan untuk pertama kalinya, sejak hari pernikahan kami, aku bertanya-tanya, apakah aku masuk ke dalam rumah yang benar? Atau, apakah aku baru saja masuk ke perangkap yang tak bisa kuloloskan? Sudah 3 minggu sejak aku tinggal di rumah ini. Rumah besar bergaya kolonial dengan pilar-pilar tinggi dan langit-langit menjulang. Dari luar tampak megah, kokoh, dan anggun. Tapi bagiku, rumah ini seperti tubuh manusia yang menyimpan luka. Ada detak rahasia dalam setiap sudutnya. Ada bisikan yang hanya bisa kudengar ketika aku benar-benar sendiri. Kata orang, dinding tak bisa bicara. Tapi aku mulai percaya. Kalau kau cukup diam, cukup peka, tembok pun bisa berbisik. Dan rumah ini terlalu banyak menyimpan suara-suara bisu. Setiap pagi aku bangun lebih awal dari Revan, memasak sarapan, menata meja makan. Semua seperti rutinitas rumah tangga pada umumnya. Tapi tak ada satu pagi pun yang benar-benar tenang. Bu Lestari selalu muncul, dengan langkah ringan yang entah bagaimana membuatku selalu tegang. "Kamu pakai garam merek ini?" "Bukannya kemarin." "Saya bilang kurang bersih?" tanyanya sambil menatap botol garam di rak dapur. "Maaf Bu, saya belum sempat beli yang baru." "Ya, kamu kan bukan pembantu. Tapi kalau enggak bisa bedain mana yang layak buat dimakan keluarga ini, ya harus belajar." Aku hanya diam. Kalau dulu, mungkin aku akan menjawab. Tapi semakin lama aku tinggal di sini, aku tahu. Jawaban hanya akan memicu perang. Dan Revan, sayangnya, memilih jadi penengah yang terlalu sabar. "Mama emang begitu, Nay. Kamu jangan dimasukin ke hati," katanya suatu malam ketika aku menceritakan semua ucapan ibunya. "Apa kamu nggak lihat, Van? Dia nggak suka aku." "Bukan nggak suka. Mama cuma belum terbiasa sama orang baru. Apalagi kamu kan perempuan independen. Beda banget dari gambaran menantu yang dia punya." Aku memandangi wajah suamiku lama-lama. Revan, dengan semua cintanya, masih saja melihat ibunya sebagai wanita suci yang hanya perlu dimaklumi. Tapi aku tahu, ada yang jauh lebih dalam dari sekadar ketidaksukaan. Sesuatu yang dingin, mengerikan. Dan itu bukan hanya firasat. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, aku turun ke ruang tamu untuk mengambil dompet yang tertinggal di meja. Tapi langkahku terhenti saat mendengar suara samar dari arah ruang kerja Bu Lestari. Suara seorang lelaki, suara Revan. "Ma, ini bukan caranya. Aku udah janji sama Naila buat bangun rumah tangga tanpa kebohongan." Lalu suara ibunya terdengar, dingin dan tajam.
Kamu pikir kamu bisa menghapus masa lalu begitu saja? Kamu lupa siapa yang mati karena keluarganya? Naila mungkin nggak tahu, tapi keluarganya pernah menodai kehormatan kita. Ini bukan tentang cinta, Revan. Ini soal harga diri. Aku membeku di tempatku berdiri. Napasku tercekat. Revan, tahu? Revan. Menyembunyikan ini dariku, aku berjalan mundur perlahan, berusaha tak membuat suara. Tapi lantai kayu rumah ini tua, dan satu langkahku memekik pelan di keheningan malam. Siapa di sana? Seru Bu Lestari dari balik pintu. Aku berlari, menaiki tangga, masuk kamar, dan mengunci pintu. Jantungku tak berhenti berdentum keras. Di ranjang, Revan tidur. Atau pura-pura tidur. Keesokan harinya, Revan bersikap seperti biasa, seolah tak ada percakapan panas semalam. Tapi aku tidak bisa berpura-pura. Aku mulai mengamati semua dengan lebih teliti. Tatapan para pembantu, cara Revan berbicara dengan ibunya, bahkan ekspresi ayah mertuaku yang jarang bicara tapi selalu menatapku seolah menyimpan beban. Dan aku mulai sadar, aku tidak hanya jadi istri di rumah ini. Aku adalah teka-teki. Atau bagian dari teka-teki yang lebih besar. Sore itu aku membuka album foto keluarga di rak buku ruang tamu. Salah satu pembantu bilang, di situ tersimpan foto masa kecil Revan. Saat ku buka, aku melihat senyum-senyum yang manis. Foto Revan waktu kecil, foto Bu Lestari muda, foto perayaan ulang tahun, liburan ke luar negeri, pesta keluarga. Semuanya tampak normal, hangat, bahagia. Hingga aku menemukan satu foto yang membuat darahku berhenti mengalir. Itu adalah foto keluarga Revan, bersama seseorang yang tak asing bagiku. Di pojok kanan berdiri seorang pria paruh baya, wajahnya hampir tak berubah meski kini keriput lebih banyak menghiasinya. Tapi aku mengenali mata itu, alis itu, senyum itu ayahku. Tapi mengapa dia ada dalam foto keluarga Revan? Kenapa tak pernah disebutkan? Kenapa tak pernah diceritakan? Tanganku gemetar saat mengambil foto itu, membawanya ke kamar. Aku tatap berkali-kali, mencoba memastikan ini bukan kesalahan penglihatan. Tapi tidak mungkin aku salah. Itu ayahku, Ayah Hendra. Pria yang meninggal karena serangan jantung saat aku SMA. Pria yang selalu ku tahu menjauh dari keluarga besar Revan karena urusan bisnis. Revan pulang malam itu, dan aku menyodorkan foto itu padanya. Apa ini? Tanyaku, suara serak. Revan mematung. Matanya menatap fotonya sendiri, lalu ke arah pria di sebelahnya. Ia menghela napas panjang. Kamu nemu ini dari mana? Dari rak ruang tamu. Kenapa ayahku ada di foto ini, Van? Kenapa dia ada bersama keluargamu? Apa sebenarnya yang terjadi? Revan memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat ketakutan di wajahnya. Bukan ketakutan akan kemarahan, tapi ketakutan karena rahasia yang nyaris terbongkar. Aku tidur malam itu dengan kepala penuh pertanyaan dan hati penuh sesak. Satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak hanya menjadi bagian dari rumah ini, aku mungkin adalah bagian dari dosa yang disembunyikan. Dan rumah ini, rumah yang penuh bisikan, tampaknya tak akan berhenti sampai aku mendengarkan semuanya. Sudah 3 hari sejak aku menemukan foto itu. Sejak malam Revan hanya duduk di sisi ranjang, menatap kosong ke arah lantai, menolak bicara, dan ketika aku paksa, jawabannya hanya satu kalimat. Bukan aku yang harusnya cerita. Sejak itu, aku tak lagi memaksanya. Tapi rasa haus dalam dadaku semakin tak tertahan. Aku merasa seperti hidup di rumah kaca yang retak. Di dalamnya aku bisa melihat semuanya. Tapi tak ada satupun yang bisa kusentuh atau kupahami dengan utuh. Semua hanya bayang-bayang yang menggoda rasa ingin tahuku. Dan aku tahu, kalau aku tidak mencari jawaban sendiri, aku bisa gila. Pagi ini aku bangun lebih awal. Revan masih tidur. Aku melangkah pelan keluar kamar, menuruni tangga tanpa bunyi. Sejak kemarin, pikiranku terus mengarah ke satu tempat, ruang kerja Bu Lestari. Ruang itu jarang terbuka, hanya dia yang punya kunci. Tapi aku tahu persis,
Semalam aku melihat dia menyimpan kunci itu di pot kecil dekat pintu. Aku menunggu momen yang tepat. Dan pagi ini, sebelum seluruh rumah bangun, aku akhirnya berani melakukannya. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci ke lubangnya. Klik. Pintu terbuka. Ruangan itu dingin, meskipun matahari sudah naik. Bau kayu tua bercampur parfum lembut menguar dari rak buku dan tumpukan berkas. Meja kayu besar di tengah ruangan dipenuhi map coklat dan album foto. Tapi bukan itu yang menarikku. Di sisi kiri meja, ada laci kecil dengan gembok tua. Kudorong. Pelan. Terkunci. Aku mengedarkan pandangan. Di rak paling atas, ada kotak kecil dari kayu jati. Saat kubuka, di dalamnya ada kunci kecil yang tampaknya cocok. Dan benar saja, laci itu terbuka dengan sedikit bunyi berderit. Di dalamnya hanya ada satu benda. Surat sebuah amplop kuning, tak bernama, tak ada cap pos, hanya tulisan tangan di sudutnya. Untuk yang mencari kebenaran. Tanganku bergetar saat membukanya. Dalam hati aku tahu, apapun isi surat ini akan mengubah segalanya. Naila, jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah terlalu dalam masuk ke rumah ini. Dan sudah waktunya kamu tahu bahwa cinta saja tidak akan cukup menyelamatkanmu. Ayahmu, Hendra, pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Bukan hanya karena bisnis, tapi karena cinta yang terlarang. Dulu, ibumu adalah tunangan dari Paman Revan. Tapi mereka melarikan diri bersama karena cinta. Karena itu, keluarga ini merasa dihina. Harga diri keluarga kami jatuh di mata orang-orang. Kematian Paman Revan bukan karena kecelakaan biasa, ia bunuh diri Naila. Karena pengkhianatan itu. Dan sejak saat itu, keluarga ini bersumpah tidak akan pernah berdamai dengan darah dari keluarga ibumu. Kamu menikahi Revan bukan hanya karena cinta. Kamu adalah bagian dari luka yang belum sembuh. Dan sekarang kamu menjadi penebusnya. Berhati-hatilah. Karena yang kamu lawan bukan hanya dendam, tapi sejarah. Seseorang yang pernah mencintai ayahmu aku menjatuhkan surat itu. Kakiku lemas. Mulutku kering. Bunuh diri, cinta terlarang. Tunangan, apa maksud semua ini? Aku duduk di lantai, mencoba menenangkan detak jantungku. Tapi semakin aku mencoba bernapas normal, semakin sakit di dada ini terasa. Revan tahu semua ini, tapi dia tetap menikahiku. Dan Bu Lestari, dia tidak hanya membenciku karena aku bukan menantu ideal. Dia membenciku karena darahku, karena masa lalu ibuku. Hari itu, aku tak keluar kamar. Aku hanya duduk di pojok ruangan, memegang surat itu. Dan ketika Revan masuk, aku langsung menatap matanya. Aku tahu semuanya. Dia tidak bertanya apa. Tidak juga terkejut. Hanya duduk di depanku, mengangguk pelan. Aku tahu kamu akan menemukannya. Kenapa kamu nggak bilang sejak awal, Revan? Kenapa kamu tetap menikahiku kalau keluargamu sedalam itu menyimpan dendam? Revan mengusap wajahnya. Lelah. Karena aku pikir aku bisa melindungimu. Karena aku pikir, dengan cinta, kita bisa lewati ini semua. Aku tertawa hambar. Cinta? Kamu pikir cinta bisa menyembuhkan dendam kematian, Revan? Dia menatapku, matanya merah. Aku cuma pengen kita bahagia. Aku nggak mau jadi korban generasi sebelumnya. Tapi sekarang aku yang jadi korban, Revan. Dia menunduk. Lalu, suara lirih keluar dari mulutnya. Kalau kamu mau pergi, aku nggak akan menahan. Aku mematung. Untuk sesaat kata-katanya, seperti pisau yang menusuk tepat di tengah dadaku. Ingin rasanya aku pergi jauh, meninggalkan rumah yang dipenuhi rahasia dan racun masa lalu ini. Tapi di saat yang sama, aku tahu, jika aku pergi, mereka menang. Dan aku bukan perempuan yang kalah oleh masa lalu orang lain. Malam itu aku tidur dengan mata terbuka. Bukan karena kopi sore tadi, tapi karena isi kepala yang seperti pasar malam. Ramai, bising, penuh, lampu-lampu kenyataan yang tak ingin kupandangi. Revan tidur membelakangiku. Nafasnya tenang. Tapi pikiranku terus berputar pada satu hal. Siapa yang sebenarnya kucintai selama ini? Pria yang mencintaiku atau pria yang diam-diam menjadikanku alat penyembuh luka keluarganya?
Keesokan paginya, aku tidak langsung turun sarapan. Aku hanya duduk di depan meja rias, menatap wajahku sendiri di cermin. Mataku cekung, kulitku pucat. Aku merasa seperti wanita yang baru kembali dari medan perang batin. Tapi pagi itu juga, aku sudah mantap. Aku tidak akan pasrah. Tidak, akan hanya duduk dan menunggu bom berikutnya meledak. Aku harus tahu semuanya. Karena semakin banyak yang kusimpan dalam hati, semakin aku merasa menjadi tamu tak diundang dalam pernikahanku sendiri. Langkahku membawaku ke loteng. Sudah lama aku penasaran dengan loteng itu. Tidak ada yang pernah naik ke sana. Bahkan pembantu rumah tangga selalu menghindarinya, bilang terlalu berdebu, atau penuh barang lama yang tak berguna. Tapi aku tahu, kadang yang disebut tak berguna justru menyimpan potongan sejarah yang mereka ingin kubur. Dengan senter dan sapu tangan di hidung, aku mendobrak dunia lama itu. Loteng ini gelap, bau apek. Tapi di balik tirai debu dan kardus-kardus tua, aku menemukan sebuah koper kulit tua. Di atasnya menempel label usang bertuliskan, milik Alem, Arman Setiawan, 1989, Paman Revan. Pria yang katanya bunuh diri. Tanganku bergetar saat membuka kunci kecil koper itu. Di dalamnya, tumpukan surat, beberapa foto, dan sebuah buku catatan. Lusuh. Aku membuka buku catatan itu. Di halaman pertama tertulis, "Untuk yang ingin mengerti, jangan hanya lihat dari luar. Karena terkadang, kebenaran bersembunyi di balik luka yang tidak tampak." Dan di bawahnya, tanda tangan yang membuat mataku panas. Hendra. Ayahku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ini buku harian atau semacam pesan. Kubalik halaman demi halaman, dan seluruh isi dunia seperti runtuh saat aku membaca baris demi baris. Aku dan Arman tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Kami hanya mencintai orang yang sama, ibumu. Tapi Arman ditunangkan padanya demi nama keluarga. Dan ibumu memilihku. Kami melarikan diri, bukan untuk kabur, tapi untuk hidup. Tapi rasa malu dan harga diri membuat keluarga Arman mencampakkannya. Mereka tidak mau dengar penjelasan, Arman hancur, dan pada akhirnya, dia memilih mengakhiri hidupnya. Dan sejak saat itu, keluarga mereka menyalahkanku. Padahal kami semua adalah korban. Aku menutup buku itu dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Ini bukan hanya tentang dendam. Ini tentang tragedi cinta segitiga yang dilumuri oleh harga diri dan tekanan keluarga. Arman, Paman Revan mencintai ibuku, tapi ibuku mencintai ayahku. Dan itu cukup untuk menghancurkan hidup satu orang. Lalu menular ke generasi berikutnya. Kupandangi foto-foto lama dalam koper itu. Salah satunya memperlihatkan 3 sosok muda. Arman, ayahku, dan ibuku. Mereka tertawa dalam foto itu, saling bersandar. Tanpa tahu bahwa satu tawa itu akan mengubah nasib 3 keluarga. Aku tahu, aku harus bicara dengan ibuku. Malamnya aku menelepon Mama. Suaraku serak, tapi kupaksakan bicara. "Mama, pernah kenal Arman Setiawan?" "Henning." Lalu suara Mama terdengar, seperti wanita yang baru saja membuka peti lama yang tak ingin dibuka. "Dari mana kamu dengar nama itu, Nay?" "Aku tahu, Ma. Aku tahu semuanya. Tentang Papa, tentang cinta. Itu tentang Arman. Mama, aku harus tahu. Karena sekarang aku hidup di tengah puing-puingnya." Tangisan Mama terdengar lirih di ujung sana. Kamu nggak seharusnya tahu itu. Tapi aku sudah tahu. Dan aku harus tahu semuanya. Mama mencintai papamu, Naila. Tapi Arman adalah bagian dari masa muda Mama. Dia baik. Dia sopan. Tapi dia tidak pernah punya tempat di hati Mama seperti papamu. Kenapa kalian nggak pernah cerita? Karena cerita ini penuh luka. Kami pikir semua sudah berlalu. Tapi ternyata dendam itu diwariskan. Kami tidak tahu kamu akan jatuh cinta pada anak dari keluarga itu. Aku menutup telepon dengan hati yang berat. Revan bukan hanya anak dari keluarga itu. Dia
adalah anak dari garis luka, dan aku adalah warisan yang tak pernah mereka inginkan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku duduk di ruang makan dan menatap langsung ke arah Bu Lestari. "Terima kasih, sudah menyimpan surat. Itu di ruang kerja, Bu." Ia mengangkat wajahnya, tenang tapi kaku. "Kamu sudah membacanya?" "Sudah. Dan sekarang saya tahu, kenapa saya tidak akan pernah cukup baik di mata Ibu. Ibu tidak perlu kamu untuk cukup baik. Ibu hanya perlu kamu sadar posisi." Aku menatap matanya dalam. "Saya sadar, Bu. Tapi saya juga sadar satu hal." "Apa itu?" "Bahwa saya menikah bukan untuk membayar dosa orang tua saya. Saya menikah untuk hidup. Dan saya tidak akan hidup dalam bayangan dendam yang bukan milik saya." Ia berdiri pelan. "Kamu pikir kamu bisa melawan keluarga ini, Naila?" Aku berdiri juga. "Bukan melawan, Bu. Tapi saya tahu, kadang yang perlu kita lawan adalah cerita yang diwariskan tanpa kita minta." Pagi itu rumah seperti kuburan. Tak ada suara, tak ada sapaan, tak ada aroma roti panggang seperti biasa. Bahkan Revan pun hanya menatapku sekilas saat turun ke meja makan, lalu duduk tanpa sepatah kata. Aku bisa merasakan jarak itu. Bukan lagi dingin biasa, tapi seperti dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Padahal hanya seminggu lalu, ia masih mengecup keningku setiap pagi. Kini, bahkan suaranya terasa asing. "Revan," panggilku pelan. Ia menoleh, tapi tak menjawab. "Aku udah bicara sama Mama. Aku juga tahu semua tentang Arman, tentang cinta segitiga itu, tentang kematian pamannya." Dia menghela napas panjang. "Akhirnya kamu tahu semuanya." "Bukan semuanya," ujarku pelan. "Aku tahu masih ada yang kamu sembunyikan." Ia menggertakkan giginya. "Naila, kamu nggak ngerti. Ada hal-hal yang kalau kamu tahu, kamu nggak akan pernah bisa lihat aku sama lagi. Kalau kamu sayang sama aku, Revan, kamu akan percaya aku cukup kuat untuk tahu kebenarannya." Matanya menatapku lama, lalu ia berdiri. "Aku akan pergi ke kantor." Dan seperti itu saja, ia menghilang dari pandanganku. Lagi. Hari itu, aku kembali ke loteng. Aku ingin tahu lebih. Aku merasa masih ada rahasia yang belum tersingkap. Tapi saat aku membuka koper tua itu lagi, aku menyadari sesuatu yang ganjil. Ada satu amplop yang kemarin tidak kulihat. Kertasnya sedikit usang, warnanya kekuningan, tapi bersih. Di atasnya tertulis nama yang membuat darahku berdesir. Untuk Revan dari ayah. Tanganku ragu membukanya. Tapi rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Isinya singkat, tapi cukup menghancurkan dunia yang kupijak. "Revan, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah pergi lebih dulu. Dan ada satu hal yang harus kamu tahu sebelum dendam ini membunuhmu. Naila bukanlah hanya anak dari pria yang menyebabkan kematian. Armand. Dia adalah adik tirimu. Setelah aku dan ibunya berpisah, aku kembali ke kota ini. Tapi aku tidak pernah tahu dia mengandung. Aku tidak pernah tahu aku punya anak perempuan, hingga dia berdiri di pelaminan bersamamu. Kamu tidak salah, Revan. Tapi kamu harus tahu, pernikahan kalian dibangun di atas rahasia yang bahkan aku pun tak bisa bersihkan. Jangan biarkan masa lalu merusak kalian. Tapi juga, jangan pura-pura tidak tahu. Surat itu jatuh dari tanganku. Dunia berhenti berputar. Aku, adik tiri Revan, tanganku menutupi mulut. Napasku memburu. Aku hampir muntah. Ini tidak mungkin. Kami sudah menikah. Kami sudah tidur di ranjang yang sama. Kami saling mencintai. Tapi kenyataan baru ini seperti palu godam menghantam batok kepalaku. Apa ini sebab sebenarnya Bu Lestari membenciku? Apa ini alasan Revan selalu terlihat ragu sejak kami menikah? Dan yang paling membuatku gemetar, apakah Revan tahu malam itu aku menunggu Revan pulang? Hujan turun deras, suara petir menggelegar, seperti mewakili hatiku yang kacau.
Pukul 9 malam ia datang. Basah kuyup, wajahnya lelah. Aku berdiri di ambang tangga. Surat itu kugenggam erat di tanganku. "Revan," panggilku dengan suara berat. Ia mendongak, lalu melihat tanganku yang memegang surat itu. Wajahnya berubah pucat. "Kamu sudah baca?" "Dari kapan kamu tahu?" Tanyaku lirih, nyaris berbisik. Ia memejamkan mata. "Beberapa bulan setelah kita menikah, aku nemu surat itu di koper ayah. Tapi aku nggak tahu harus bagaimana, Nay. Dan kamu memilih diam? Aku nggak bisa kehilangan kamu, Naila. Aku takut. Kalau kamu tahu, kamu bakal pergi. Aku pikir aku bisa simpan ini sampai aku siap." Air mataku mengalir. "Revan, kita saudara tiri. Secara hukum iya. Tapi kita tumbuh terpisah, Nay. Aku nggak tahu kamu adikku. Kamu juga nggak tahu aku kakakmu. Kita bukan dibesarkan bersama. Kita hanya korban dari rahasia orang tua kita." Aku jatuh terduduk di tangga. Lututku lemas. Revan berlari menghampiri, mencoba menyentuhku, tapi aku menepisnya. "Jangan, Revan. Jangan sentuh aku sekarang." Aku menangis, bukan hanya karena kenyataan ini menjijikkan, tapi karena cinta kami yang tulus. Ternyata lahir dari kesalahan yang tidak kami buat. Kami hanyalah dua manusia yang ingin bahagia, tapi warisan masa lalu terlalu kelam untuk dibersihkan. Keheningan. Rumah itu terasa semakin menyesakan. Setiap sudut seakan menatapku dengan penuh tanya, seolah-olah mereka tahu ada sesuatu yang retak dalam diriku. Aku hanya duduk di ruang tamu, menatap api dalam perapian yang mulai meredup, mencoba mengatur pikiranku yang kacau. Revan telah kembali ke kamarnya sejak percakapan kami semalam. Dia hanya meninggalkan kata-kata itu, kata-kata yang mengikat. Kami dalam labirin kebingungan. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Tapi sekarang aku merasa aku sudah kehilangan segalanya. Cinta yang kurasakan selama ini ternyata adalah sebuah ilusi, sebuah kisah yang dibangun di atas tanah yang rapuh. Bagaimana bisa aku masih mencintainya? Bagaimana bisa aku melanjutkan hidup bersama seseorang yang, secara teknis, adalah saudaraku? Aku merasa seolah ada dua dunia yang terbelah di dalam diriku. Dunia yang penuh dengan kenangan indah tentang Revan, dan dunia lain yang penuh dengan rahasia dan rasa malu. Dunia di mana kami adalah bagian dari sejarah kelam yang tak pernah kami minta. Aku memutuskan untuk berjalan keluar. Butuh udara segar, butuh waktu untuk berpikir tanpa suara-suara yang mengganggu. Langit senja menutupi kota dengan selimut oranye keemasan. Suara angin yang berdesir terasa menenangkan, seolah alam pun mengerti kebingunganku. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti jalan setapak menuju taman yang biasanya sepi. Tapi malam ini, aku merasa seolah dunia berada di luar jangkauan. Semua berjalan di luar kendaliku, dan aku hanyalah sebuah bayang-bayang yang terperangkap dalam ketidakpastian. Langkahku terhenti saat aku melihat sosok familiar berdiri di ujung taman. Seorang pria yang tidak asing bagiku. Budi, sahabat ayahku. Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak pertama kali bertemu dengannya, ada sesuatu yang menggelitik dalam diriku. Sebuah perasaan yang tak bisa kusebutkan. Sesuatu yang terasa tidak tepat. Budi melihatku mendekat dan tersenyum. Namun senyum itu tidak sampai di matanya. "Naila, malam ini kau kelihatan berbeda. Ada apa?" Aku terdiam sejenak, mencoba mengatur kata-kata. Aku baru tahu segalanya. Tentang keluarga kami, tentang Revan, tentang ayah, tentang Arman. Dia tidak terkejut. Bahkan ekspresinya tetap tenang, seperti sudah menunggu aku akan berkata seperti itu. "Jadi, kau akhirnya tahu." "Tahu tentang apa?" Tanyaku bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di antara semua orang di keluarga ini? Kenapa semua penuh dengan rahasia dan kebohongan? Budi menarik napas panjang. "Kau ingin tahu semuanya, Naila? Baiklah." Ia melangkah maju, matanya serius.
Sebenarnya bukan hanya Armand yang terikat dengan keluarga kita. Ada satu hal yang lebih besar yang selama ini disembunyikan. Sesuatu yang mungkin lebih mempengaruhi perasaanmu sekarang daripada yang kamu pikirkan. Aku menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Budi menatapku dengan intens. Ayahmu, Hendra, bukan hanya sekadar pria yang terlibat dalam kisah cinta yang salah. Dia adalah orang yang lebih berperan besar dalam keputusan-keputusan tragis yang menimpa keluarga Setiawan. Dan ada satu kebenaran yang lebih pahit. Revan tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Tiba-tiba tubuhku terasa lemas. Revan tahu? Apa yang dia tahu? Dia tahu siapa sebenarnya ibumu. Dan dia tahu bahwa ayahmu bukan hanya satu-satunya pria yang pernah terlibat dalam kisah ini. Ada hal lain yang tak bisa diceritakan. Jadi selama ini Revan menyembunyikan semua itu. Mengapa dia tidak bilang padaku? Budi menundukkan kepala. Karena dia terikat oleh kewajiban dan keluarga. Dia terjebak dalam permainan ini, sama seperti kau. Tapi sekarang, waktunya kau tahu kebenarannya. Aku merasa dunia ini seperti terbalik. Satu demi satu, semua hal yang kusangka ku kendalikan, ternyata berbalik menghancurkan diriku. Revan, yang seharusnya menjadi pelindungku, ternyata adalah bagian dari rahasia yang lebih besar, yang sejak awal tidak pernah aku pahami. Pagi berikutnya, aku kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan. Semua yang dikatakan, Budi membuatku semakin bingung. Aku tahu, ini bukan lagi sekadar pernikahan yang bermasalah. Ini sudah lebih jauh dari itu. Ini tentang keluarga, tentang masa lalu yang disembunyikan, dan tentang perasaan yang sebenarnya tidak bisa diubah begitu saja. Aku melihat Revan sedang duduk di ruang makan. Wajahnya terlihat cemas. Aku tahu dia menunggu sesuatu. Menunggu aku untuk berbicara, untuk melanjutkan percakapan kita yang semalam terputus. Aku duduk di hadapannya. Revan, ada yang harus kamu jelaskan. Dia menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku tahu, aku harus menceritakannya. Aku menghela napas. Budi bilang kamu tahu lebih banyak dari yang kamu katakan. Tentang ayahku, tentang ibuku, dan tentang semua yang terjadi di antara keluarga kita. Revan menundukkan kepala. Naila, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa seperti menjadi bagian dari masalah ini, dan aku tidak ingin menyakitimu lebih jauh. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku ingin tahu semuanya, Revan. Jangan ada lagi yang disembunyikan. Karena kita sudah terjebak di dalamnya, dan kita tidak bisa kembali lagi. Revan akhirnya mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan air mata. Kamu berhak tahu, tapi aku takut, Naila. Aku takut kebenaran ini akan menghancurkan kita. Aku meraih tangannya. Kebenaran yang tersembunyi lebih berbahaya daripada yang terbuka, Revan. Kita harus menghadapinya bersama. Pagi itu, langit mendung dan berat, seolah merasakan beban yang kami bawa. Revan dan aku duduk berhadapan di ruang tamu. Atmosfer di sekeliling kami tegang, hampir tak ada ruang untuk bernapas. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, menciptakan suara gemuruh yang semakin memekakan telinga. Namun, apa yang lebih memekakan daripada suara hujan itu adalah kenyataan yang akhirnya harus kami hadapi. Aku memandang Revan. Wajahnya begitu rapuh, seolah-olah ia sudah melangkah jauh dari batas yang bisa ia kendalikan. Matanya penuh dengan keraguan dan kecemasan, namun ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang memberitahuku bahwa ia sedang bergumul dengan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Revan, aku mulai dengan suara yang berat. Budi bilang kamu tahu tentang ibuku, tentang semua yang terjadi antara keluarga kita. Apa maksudnya? Revan menundukkan kepala. Matanya tampak kosong dari segala harapan, seolah-olah ia telah menyerah pada kenyataan yang tak terhindarkan. Aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu, Naila. Aku takut kalau aku menceritakan semua ini, kita akan hancur. Tapi kamu berhak tahu. Kamu harus tahu. Aku menelan ludah, mencoba menahan emosiku yang mulai meluap. Kamu harus menceritakannya sekarang, Revan. Kita sudah tak bisa kembali lagi.
Aku ingin tahu semuanya. Revan menatapku dengan tatapan penuh penyesalan, lalu ia mulai bercerita perlahan-lahan. Ayahmu, Hendra, dia terlibat dalam banyak hal yang tak kamu tahu. Itu bukan hanya soal bisnis atau rumah tangga. Ada hubungan yang lebih gelap, yang bahkan ayahku sendiri tidak pernah tahu. Aku mengernyitkan dahi. Hubungan apa maksudmu? Ayahmu dan ibu, mereka punya hubungan yang lebih rumit dari yang kamu kira, ujar Revan, suaranya semakin berat. Ibu adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Arman pada ayahku. Tapi, bukan itu saja. Ibu, dia juga pernah terlibat dalam sebuah peristiwa yang mengubah banyak hidup orang. Aku terdiam. Apa yang ia katakan mulai membuat kepalaku berputar. Semua yang kukira sebagai bagian dari sejarah biasa, ternyata jauh lebih gelap. Apa yang terjadi, Revan? Ada peristiwa yang melibatkan keluarga Setiawan, keluarga kita, dan Arman. Dia terlibat dalam sebuah tragedi besar, sesuatu yang di luar kendali banyak orang. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Tragedi apa yang kamu maksud? Revan menghela napas panjang. Ayahmu dan ibu, mereka pernah terlibat dalam kecelakaan yang melibatkan keluarga Arman. Itu bukan kecelakaan biasa. Itu adalah sebuah kesalahan besar yang melibatkan banyak nyawa, banyak orang yang tak bersalah. Dan kami semua menjadi bagian dari itu, tanpa pernah tahu betapa dalamnya kebohongan yang disembunyikan. Aku terdiam, terperangah dengan kata-kata itu. Jadi, ayahku, dia tak hanya terlibat dalam urusan bisnis, tetapi juga dalam sebuah kecelakaan yang menghancurkan banyak orang. Revan mengangguk, wajahnya semakin tergambar oleh beban yang sangat berat. Itulah sebabnya ada begitu banyak kebohongan, Naila. Itulah sebabnya ayahmu dan ibumu berusaha menjaga jarak dari semua ini. Karena mereka tidak ingin dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka takut jika semuanya terbongkar, kita semua akan dihancurkan oleh masa lalu yang tak terampuni. Aku merasa seluruh tubuhku menjadi kaku. Apa yang Revan katakan benar-benar mengubah cara pandangku terhadap keluarga kami. Selama ini, aku merasa kami hanya keluarga biasa, yang saling mencintai dan menjaga satu sama lain. Namun, ternyata ada sejarah kelam yang mencoreng semua itu, sebuah kenyataan pahit yang seharusnya tidak pernah terungkap. Apa yang harus kita lakukan, Revan? Tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Kita sudah terjebak dalam kebohongan ini, dalam dendam yang tak pernah kita pilih. Revan terdiam beberapa saat, seolah mempertimbangkan jawabannya. Lalu ia mengangkat wajahnya, menatap mataku dengan penuh tekad. Kita harus berhenti bersembunyi, Naila. Kita harus menghadapi semuanya. Kita tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku menatapnya, kebingunganku semakin dalam. Kita harus melawan masa lalu itu? Ya. Jika kita terus bersembunyi, kita akan hancur. Jika kita terus mencoba menghindar, kita akan kehilangan segalanya. Tapi jika kita menghadapi kebenaran, meskipun itu menyakitkan, kita akan bisa membangun kembali hidup kita tanpa kebohongan lagi. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Tapi apakah kamu siap, Revan? Siap menghadapi kenyataan bahwa kita mungkin tak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang kita miliki? Revan menarik napas dalam-dalam, kemudian menggenggam tanganku. Aku siap, Naila. Aku lebih takut jika kita terus hidup dalam kebohongan. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Aku menatapnya dalam-dalam. Ada keraguan, ada rasa sakit. Namun di dalam tatapannya, ada juga harapan untuk bisa memulai lagi. Untuk bisa melepaskan diri dari belenggu masa lalu yang selama ini membelenggu kami berdua. Hari itu, kami memutuskan untuk menghadapi kenyataan, untuk mengungkapkan segala rahasia yang selama ini disembunyikan. Kami tahu bahwa perjalanan kami tidak akan mudah. Akan ada banyak rintangan, banyak orang yang mungkin akan mencoba menghentikan kami. Tetapi, jika kami tidak melangkah sekarang, kami akan selamanya terperangkap dalam bayang-bayang kebohongan. 3 hari telah berlalu sejak kami memutuskan untuk menghadapi kenyataan. Namun,
Meskipun kami berusaha untuk saling terbuka dan berkomunikasi, suasana di rumah ini semakin tidak menentu. Seolah-olah setiap langkah yang kami ambil hanya semakin memperburuk keadaan. Keputusan untuk membuka tabir rahasia ternyata tidak membawa kebebasan, melainkan semakin memperparah retakan dalam hubungan kami. Revan sudah mulai lebih sering menghindar. Ia lebih memilih menghabiskan waktu di luar rumah, menyibukkan diri dengan pekerjaan, atau berdiam diri di ruang kerjanya. Aku, di sisi lain, merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Ada rasa cemas yang mencekam dalam dadaku. Bahkan ketika kami berdua berada di ruang yang sama, kami tidak lagi berbicara seperti dulu. Setiap kata terasa berat, setiap kalimat menjadi duri yang melukai lebih dalam. Aku mencoba untuk mengerti perasaannya. Aku tahu ini bukan hanya tentang keluarga, tentang masa lalu yang kelam, tapi juga tentang perasaan saling terluka yang tumbuh di antara kami. Bagaimana bisa cinta kami tetap utuh setelah mengetahui bahwa kami memiliki ikatan darah yang begitu rumit? Pagi itu, aku duduk sendirian di ruang makan. Matahari belum sepenuhnya terbit, tetapi suasana sudah mulai terasa hangat meskipun udara di luar masih dingin. Aku menatap secangkir kopi yang kukehangati, berpikir panjang. Revan belum juga turun. Aku memutuskan untuk pergi ke ruang kerjanya. Aku mengetuk pintu perlahan. Tidak ada jawaban. Pintu terbuka sedikit, dan aku masuk. Revan duduk di depan komputernya. Wajahnya tertunduk. Tampak sedang tenggelam dalam pekerjaan. Revan, aku memanggilnya lembut. Dia mengangkat wajahnya dan menatapku dengan tatapan kosong. Naila, ada yang bisa aku bantu? Aku merasa kata-kataku semakin terhenti di tenggorokan. Tidak ada lagi kehangatan dalam suaranya. Tidak ada lagi ketulusan dalam matanya. Semua terasa hampa. Kita perlu bicara, ujarku akhirnya, mencoba tetap tegar. Revan menarik napas panjang dan berdiri. Tentang apa lagi, Naila? Kita sudah membicarakan semuanya, kan? Aku menatapnya, merasa hatiku semakin hancur. Tidak, kita belum selesai. Kita harus menyelesaikan ini, Revan. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku butuh jawaban. Revan mengerutkan keningnya, lalu berjalan ke jendela dan menatap keluar. Apa yang kau ingin dengar, Naila? Apakah kau ingin aku mengulang semuanya? Bahwa kita terjebak dalam kebohongan besar yang bahkan orang tua kita tak bisa lepas darinya? Bukan itu, Revan. Jawabku, suaraku mulai bergetar. Aku hanya ingin tahu apakah kamu masih mencintaiku. Aku ingin tahu apakah kita masih bisa bersama setelah semua ini. Revan terdiam, tidak segera menjawab. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang menahan dirinya. Dia mungkin merasa bingung, mungkin merasa tertekan, tetapi di sisi lain, dia juga tahu bahwa ada satu hal yang harus kami selesaikan. Apapun itu. Aku tidak tahu, Naila. Katanya akhirnya, suaranya sangat pelan, seperti terbebani oleh kata-kata itu sendiri. Aku cinta kamu, tapi semua ini membuatku merasa hancur. Aku takut, jika kita terus melanjutkan ini, kita akan semakin jauh. Hatiku seperti teriris mendengar kata-katanya. Aku tahu dia sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Dia mencintaiku, tetapi kenyataan ini terlalu berat untuk dihadapi. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan terus-menerus, lanjut Revan. Dan aku tidak tahu bagaimana cara kita melanjutkan hidup setelah semuanya terbuka seperti ini. Rasanya, aku seperti kehilangan arah. Aku memandangi wajahnya, mencoba memahami. Tetapi di dalam hatiku, aku juga merasa seperti berada di persimpangan jalan yang gelap. Cinta kami yang dulu sepertinya sudah menguap begitu saja, terhempas oleh beban masa lalu yang tidak bisa kami lupakan begitu saja. Aku tahu ini sulit, Revan, kataku dengan suara hampir tak terdengar. Tapi aku masih mencintaimu, dan aku ingin kita mencoba. Meskipun kita harus menghadapi kenyataan pahit, aku tidak ingin menyerah begitu saja. Dia memandangku dengan tatapan yang penuh kebingungan dan keputusasaan. Tapi bagaimana kalau kita tidak bisa kembali seperti dulu, Naila? Bagaimana kalau kita terus hidup dengan rasa sakit ini? Apa yang harus kita lakukan?
Tanyaku, hampir putus asa. Apakah kita harus berpisah? Apakah kita harus membiarkan semuanya hancur begitu saja? Revan menundukkan kepalanya, lalu mengangkatnya lagi. Aku tidak ingin berpisah, Naila. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana kita bisa bertahan seperti ini. Rasanya, kita sudah terlalu jauh terperangkap dalam kebohongan yang begitu besar. Aku merasakan sesuatu yang berat di dadaku. Tidak ada lagi ruang untuk kata-kata manis atau janji kosong. Kami berada di titik terendah dalam hubungan kami. Cinta yang kami miliki terasa begitu rapuh, seperti sebuah kristal yang sudah retak, dan kami hanya berusaha menahannya agar tidak pecah lebih jauh. Sejak percakapan itu, hubungan kami semakin renggang. Kami tidak lagi berbicara dengan mudah. Bahkan di meja makan, kami duduk dalam keheningan yang menyesakkan. Setiap kali Revan berbicara, ada ketegangan yang terasa di udara, seperti dua orang yang berada di dunia yang berbeda, meskipun mereka berada di ruang yang sama. Aku mulai merasakan sesuatu yang lebih mengerikan daripada kebingungan dan kecemasan, kehilangan. Kami sudah tidak lagi menjadi pasangan yang saling mendukung, melainkan dua orang yang terjebak dalam perang dingin yang tak kunjung berakhir. Aku tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan seperti ini. Tapi satu hal yang aku tahu, kami tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan ketakutan. 3 minggu telah berlalu sejak percakapan yang meruntuhkan segalanya. Waktu seolah berhenti, sementara kami berdua terperangkap dalam ruang yang penuh dengan kebisuan dan ketegangan. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh tawa, kini menjadi tempat yang sunyi, di mana setiap langkah terasa seperti beban yang semakin berat. Aku duduk di sofa, menatap dinding kosong di depanku. Pikiran-pikiranku berputar, berusaha mencari cara untuk mengatasi keadaan yang semakin parah. Aku tidak bisa terus seperti ini. Tidak bisa hidup dengan rasa sakit yang terus menggerogoti hatiku. Namun, di sisi lain, aku juga tidak bisa membiarkan semuanya berakhir begitu saja tanpa usaha. Kunci dari semua ini ada pada satu pertanyaan besar yang belum kami jawab. Apakah kami masih bisa saling mempercayai? Apakah kami bisa melewati semua kegelapan yang datang dari masa lalu dan tetap berdiri di samping satu sama lain? Hujan kembali turun dengan derasnya. Angin bertiup kencang dan udara dingin menusuk tulang. Suasana ini mengingatkanku pada hari pertama kami bertemu, ketika semuanya terasa begitu mudah dan penuh harapan. Namun kini, aku merasa seperti berada di dalam badai yang tak kunjung reda. Tiba-tiba, pintu ruang tamu terbuka. Revan masuk dengan langkah yang lesu, wajahnya tampak lelah dan penuh kekhawatiran. Ia meletakkan tasnya di meja, lalu duduk di seberangku. Kami saling memandang, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulut kami. Aku tahu, Revan juga merasakan apa yang aku rasakan. Keputusasaan, ketidakpastian, kebingungan, tapi sepertinya kami berdua tidak tahu harus mulai dari mana. Naila, suaranya akhirnya pecah dalam keheningan. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan lagi. Aku menatapnya, mencoba mengendalikan gejolak emosiku. Aku tahu, aku juga tidak tahu. Tetapi kita tidak bisa terus menghindar dari kenyataan ini. Kita harus membuat keputusan, Revan. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Revan menghela napas panjang, kemudian menunduk, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku takut kita sudah terlambat, Naila. Aku takut kita sudah terlalu jauh. Apa maksudmu? Tanyaku, suara terkejut. Revan menatapku dengan tatapan yang penuh kebingungan dan penyesalan. Aku takut hubungan kita sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Kita sudah terjebak dalam kebohongan. Dan sekarang kita hanya bertahan untuk saling menghancurkan. Aku merasa hatiku tercekik. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah kami benar-benar sudah kehilangan segalanya? Jadi, kamu ingin menyerah begitu saja? Tanyaku, suara semakin lemah. Tanpa berjuang? Revan diam, seolah-olah perasaannya terombang-ambing antara ingin berjuang atau menyerah. Akhirnya, ia mengangguk perlahan. Aku mencintaimu, Naila. Tapi aku juga tidak ingin kita terus merusak diri kita sendiri. Kita sudah berusaha, tapi aku tidak tahu apakah kita masih bisa kembali. Hatiku terhentak. Rasanya dunia ini seperti runtuh di hadapanku.
Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan betapa sakitnya mendengar itu. Aku ingin berkata sesuatu, namun kata-kata itu terjebak di tenggorokan, seperti tenggelam dalam lautan yang dalam. Apa yang kamu ingin katakan? Akhirnya aku bertanya, suara tertahan. Aku ingin kita berhenti bersembunyi, Naila, jawabnya, suaranya penuh keputusasaan. Aku ingin kita menghadapi kenyataan ini. Tapi aku juga takut kita tidak bisa melanjutkan perjalanan ini bersama. Aku menatapnya, mencerna setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku tahu ini bukan hanya tentang kami berdua. Ini lebih dari itu. Ini tentang keluarga kami, tentang masa lalu yang tak bisa diubah. Kami tidak hanya berjuang untuk cinta kami, tetapi juga untuk mengatasi segala rahasia yang telah terkubur lama. Dan aku tahu, tak ada yang bisa menghapus masa lalu itu. Aku tidak bisa berjuang sendirian, Revan, kataku dengan suara bergetar. Aku membutuhkanmu. Kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan terus bersama, meskipun semua ini menyakitkan? Ataukah kita akan berpisah dan merelakan segalanya? Revan menunduk tak mampu mengangkat wajahnya. Ada air mata yang mulai mengalir di pipinya, namun ia berusaha keras untuk menahannya. Aku bisa merasakan betapa ia juga tersakiti. Tapi apakah itu cukup untuk mempertahankan kami? Jika kita memilih untuk berpisah, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melanjutkan hidup tanpa kamu. Lanjutnya pelan. Tapi jika kita memilih untuk bersama, kita harus berjuang keras, Naila. Kita harus menghadapi semua yang ada di depan kita. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari kepastian di balik tatapan matanya. Aku sudah siap, Revan. Apapun itu, asalkan kita bersama. Waktu terasa terhenti. Detik demi detik berlalu, namun tidak ada jawaban yang keluar dari bibir kami. Kami hanya saling menatap, seperti dua orang yang tengah mencari keberanian untuk menghadapi kenyataan yang tak bisa dihindari. Akhirnya, Revan berdiri dan berjalan mendekat. Ia mengulurkan tangannya kepadaku, matanya penuh dengan penyesalan dan harapan. Aku tidak bisa janji segalanya akan baik-baik saja. Tapi aku ingin, kita mencoba. Jika kita harus jatuh, biar kita jatuh bersama. Aku menggenggam tangannya erat. Ada rasa lega yang datang, meskipun hati ini masih penuh dengan luka. Kami tahu perjalanan kami tidak akan mudah. Namun, mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan kami untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Mungkin, dengan saling mendukung, kami bisa melewati badai ini. Beberapa hari setelah pertemuan yang penuh dengan air mata itu, aku dan Revan mulai mencoba untuk memperbaiki hubungan kami. Meskipun langkah kami terasa lambat dan penuh ketidakpastian, kami tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa kami tempuh. Setiap hari terasa lebih berat daripada sebelumnya, tetapi ada secercah harapan yang tumbuh, meskipun sangat kecil. Kami memulai dengan mencoba berbicara lebih banyak, mencari ruang untuk saling mendengarkan, memahami, dan berbagi. Setiap malam, sebelum tidur, kami duduk bersama di ruang tamu, mengobrol tentang hal-hal kecil. Tidak lagi membahas masalah besar, tapi lebih kepada memperbaiki komunikasi yang telah lama hilang. Tidak ada lagi kebisuan yang merayapi rumah, meskipun ketegangan masih terasa. Tapi, bagaimanapun, perasaan-perasaan lama tetap ada. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam dada kami masing-masing. Sesuatu yang belum sepenuhnya kami selesaikan. Kami tidak bisa hanya berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kami tahu bahwa masa lalu kami yang kelam, dan rahasia keluarga yang telah terungkap masih mengintai setiap sudut hidup kami. Aku seringkali terjaga di malam hari, merenung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kami benar-benar bisa melupakan semua yang telah terjadi? Apakah kami bisa kembali seperti dulu? Atau apakah kami hanya menunda-nunda kehancuran yang lebih besar? Malam itu, setelah makan malam yang biasa kami lakukan bersama, aku dan Revan duduk di sofa. Dia memandangku dengan tatapan yang penuh keheningan. Ada banyak kata yang tidak diucapkan, tapi aku bisa merasakannya di udara. Ada perasaan yang sulit diungkapkan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Naila?
Tanya Revan tiba-tiba. Suaranya serak, seperti ada beban berat yang ingin dibicarakan. Aku menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan. Apa maksudmu? Revan menggenggam tanganku. Aku ingin tahu apa yang kamu inginkan dari hubungan ini. Apa yang kamu harapkan dari kita? Karena aku merasa seperti kita hanya berjalan tanpa arah. Aku terdiam, mencoba mengumpulkan pikiranku. Aku ingin kita kembali menjadi pasangan yang bisa saling percaya, Revan. Aku ingin kita bisa mengatasi semua yang menghalangi kita dan membangun sesuatu yang lebih baik. Aku ingin kita bisa belajar dari masa lalu, bukan lari darinya. Revan menunduk, dan aku bisa melihat ada air mata yang menggenang di matanya. Aku ingin itu juga, Naila. Aku ingin kita bisa menyembuhkan semuanya. Tapi setiap kali aku memikirkan masa lalu, aku merasa seperti ada sesuatu yang menghalangi kita. Sesuatu yang tak bisa kita lepaskan begitu saja. Aku menarik napas panjang, merasa kesulitan untuk mengungkapkan perasaanku. Aku tahu kita tidak bisa mengubah masa lalu, Revan. Tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan itu merusak masa depan kita. Kita bisa memilih untuk berjuang bersama, bukan terus-menerus dihantui oleh apa yang telah terjadi. Revan menatapku dengan tatapan yang penuh keraguan. Aku takut, Naila. Aku takut kita hanya akan saling menyakiti jika kita terus bersama. Hatiku sakit mendengarnya. Aku tahu dia merasa seperti itu karena beban yang dia rasakan, karena semua rahasia yang terungkap dan semua pertanyaan yang belum terjawab. Tetapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Apa yang akan kamu lakukan jika aku memutuskan untuk berjuang bersama? Tanyaku. Suaraku bergetar. Apa yang akan kamu lakukan jika aku mengatakan bahwa aku siap menghadapi apapun demi kita? Revan terdiam lama. Aku bisa melihat betapa beratnya keputusan ini baginya. Namun pada akhirnya, ia mengangguk pelan. Aku juga siap, Naila. Meskipun aku takut, aku ingin kita mencoba. Aku ingin kita membangun kembali kepercayaan yang telah hilang. Aku merasakan beban berat yang menghilang sedikit demi sedikit. Ada secercah cahaya yang mulai terlihat di ujung terowongan gelap ini. Mungkin perjalanan kami tidak akan mudah, tapi ada keputusan besar yang telah kami buat bersama. Kami akan berjuang untuk satu sama lain. Hari-hari berlalu, dan meskipun kami masih merasa terhimpit oleh masa lalu, kami mulai belajar untuk saling menerima kekurangan dan ketakutan masing-masing. Revan mulai lebih sering mengungkapkan perasaannya. Ia tidak lagi menutup diri sepertinya dulu. Aku pun mulai merasakan adanya perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi merasa cemas setiap kali melihatnya, karena kami mulai membangun kembali jembatan yang telah hancur. Namun, meskipun kami mencoba untuk melupakan segala yang menyakitkan, ada satu hal yang tak bisa kami hindari, keluarga kami. Setiap kali bertemu dengan orang tua kami harus menghadapinya. Setiap kali berinteraksi dengan mereka, ada ketegangan yang menyelimuti. Kami tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Keluarga kami, dengan segala rahasia dan dendam masa lalu, mulai menghantui hubungan kami kembali. Pada suatu malam, setelah kami kembali dari makan malam bersama keluarga, Revan berhenti di depan pintu rumah. Ia menatapku dengan tatapan yang penuh kecemasan. Apa kita benar-benar bisa mengatasi ini, Naila? Tanyanya pelan. Aku takut apa yang kita mulai bangun ini akan runtuh begitu saja. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba memberikan ketenangan yang kami berdua butuhkan. Kita bisa, Revan. Kita hanya perlu percaya satu sama lain. Revan menatapku dalam-dalam, dan aku bisa melihat secercah harapan di matanya. Aku akan berusaha, Naila. Aku janji. Dan disitulah kami berdiri, di depan pintu rumah kami, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Meski jalan yang kami tempuh penuh dengan rintangan dan ketidakpastian, kami tahu satu hal. Kami tidak akan berhenti berjuang. Malam itu terasa lebih tenang dari sebelumnya. Meskipun aku tahu ada banyak hal yang masih mengganjal di hati kami, ada sedikit kedamaian yang datang setelah malam-malam panjang penuh ketegangan dan kebingungan. Kami berada di ambang perubahan besar, dan meskipun masa depan kami tidak bisa dipastikan, aku merasa ada harapan yang perlahan muncul.
Hari-hari berlalu dengan lebih ringan, meskipun kami masih dihantui oleh bayang-bayang masa lalu yang kelam. Namun, Revan dan aku mulai menemukan cara untuk menavigasi hubungan kami dengan lebih baik. Kami saling berbicara lebih terbuka, lebih jujur tentang perasaan dan ketakutan masing-masing. Kami belajar untuk memberi ruang bagi satu sama lain, tanpa merusak kepercayaan yang baru saja kami bangun kembali. Namun, seperti yang sudah kami ketahui, hubungan kami tidak hanya bergantung pada kami berdua. Masalah besar yang selalu muncul adalah keluarga kami, dengan segala dinamika dan konflik yang tak terhindarkan. Meski kami berdua berusaha keras untuk menjaga hubungan ini tetap utuh, terkadang rasa sakit dan dendam masa lalu dari keluarga kami terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Aku merasa ini adalah ujian terakhir bagi kami. Beberapa hari setelah makan malam bersama keluarga yang penuh ketegangan, aku dan Revan duduk di ruang tamu, tidak jauh dari tempat kami sering berbicara beberapa bulan yang lalu. Aku melihat ekspresi wajahnya yang penuh dengan pertanyaan, seperti selalu. Seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Aku tahu bahwa ia sedang berjuang dengan dirinya sendiri, mencoba memahami apakah ini memang pilihan yang tepat untuk kita berdua. Apa yang kita lakukan, Naila? Tanyanya pelan, suaranya bergetar sedikit. Aku merasa seperti kita berjuang melawan sesuatu yang lebih besar dari kita. Keluarga kita, masa lalu mereka. Itu semua seolah-olah menekan kita tanpa ampun. Aku bisa merasakan betapa beratnya pertanyaan itu baginya. Setiap kali kami berusaha maju, selalu ada hambatan besar yang datang menghantui. Kadang-kadang, aku merasa seperti kita hanyalah dua orang yang terjebak di dalam dunia yang penuh dengan harapan, tetapi juga penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Namun, pada saat itu, aku tahu apa yang harus aku katakan. Aku sudah tidak bisa hidup dalam ketakutan terus-menerus, bersembunyi dari kenyataan. Kami harus menghadapi semuanya. Apa yang kita lakukan adalah memilih untuk hidup dengan cara kita sendiri, jawabku. Menatapnya dengan penuh keyakinan. Ya, keluarga kita mungkin punya masa lalu yang kelam, dan mereka bisa saja terus menghalangi kita. Tapi kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang itu. Kita punya pilihan, Revan. Kita punya kesempatan untuk menciptakan akhir cerita kita sendiri. Revan terdiam, lalu mengangguk perlahan. Aku bisa melihat beban di pundaknya mulai sedikit berkurang. Mungkin ia mulai percaya bahwa ada jalan keluar. Mungkin untuk pertama kalinya ia merasa bahwa kami bisa mengatasi semuanya. Namun, aku tahu kami harus membuat keputusan besar malam itu. Kami bisa terus berjuang dengan segala konflik yang datang dari keluarga, atau kami bisa memilih untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu dan membangun kehidupan yang baru, jauh dari keterikatan yang mengikat kami. Aku memandangnya dalam-dalam, melihat tatapan yang penuh harapan, namun juga penuh keraguan. Revan, apakah kita siap untuk meninggalkan semua yang telah terjadi dan memulai sesuatu yang baru? Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku percaya kita bisa melakukannya. Kita bisa hidup tanpa terus-menerus dihantui masa lalu. Revan menarik napas panjang dan kemudian menggenggam tanganku dengan erat. Aku takut, Naila, tapi aku juga takut kehilanganmu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku siap mencoba. Kita akan melewati semuanya bersama. Ada kelegaan yang luar biasa dalam hatiku mendengar kata-kata itu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, dan jalan kami pasti penuh dengan rintangan. Namun kami memutuskan untuk melangkah bersama, untuk menghadapi apapun yang datang. Malam itu, setelah pembicaraan yang panjang dan penuh haru, kami akhirnya tahu apa yang harus dilakukan. Kami memutuskan untuk berbicara dengan keluarga kami, untuk mengungkapkan keputusan kami yang sudah kami buat bersama. Kami tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang tidak bisa kami ubah. Kami ingin hidup dengan cara kami sendiri, jauh dari konflik dan kebencian yang mengikat keluarga kami. Esok paginya, kami duduk bersama keluarga kami. Suasana di ruang tamu terasa sangat berbeda dari biasanya. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Revan dan aku saling menggenggam tangan. Dan aku tahu ini adalah keputusan yang besar. Kami akan berjuang untuk kebahagiaan kami, untuk masa depan kami terlepas dari apa yang keluarga kami inginkan,
Ketegangan terasa semakin memuncak saat kami mengungkapkan keputusan kami. Beberapa anggota keluarga terlihat terkejut, bahkan marah. Namun, ada juga yang terlihat lebih tenang, seolah-olah mereka mulai menerima kenyataan bahwa kami tidak bisa lagi terikat dengan masa lalu yang penuh dengan dendam dan rahasia. Kami hanya bisa berharap bahwa mereka akan mengerti. "Apa yang kalian lakukan itu keputusan yang besar," kata ibuku dengan suara tegas. "Tapi kalian harus tahu bahwa tidak ada jalan yang mudah di depan." Aku menatap ibuku, mencoba memberikan jawaban yang penuh keyakinan. "Kami tahu itu, Bu. Tapi kami harus menjalani hidup kami sendiri, bukan terjebak dalam hal-hal yang tidak bisa kami ubah." Setelah pertemuan itu, kami tahu bahwa keluarga kami mungkin tidak akan sepenuhnya menerima keputusan kami. Namun, kami siap untuk menghadapi segala konsekuensi yang mungkin datang. Kami sudah memutuskan untuk berjalan di jalan, kami sendiri, bersama-sama. Hari itu, meskipun masih banyak ketegangan yang harus kami hadapi, kami merasa ada sesuatu yang berubah. Ada perasaan lega yang datang dengan keberanian kami untuk memilih jalannya sendiri. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi kami tahu satu hal, kami tidak akan lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Kami akan membangun masa depan kami sendiri, bersama-sama, tanpa ada yang menghalangi.